Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, udah jam 1 pelajaran matematika ya. Udah siang-siang. Masih semangat? Masih. Oke, hari ini kita akan belajar masih dengan bangun ruang. Kemarin kita udah belajar bangun ruang sisi datar. Sekarang kita ganti jadi bangun ruang sisi lengkung. Oke, sebelumnya ya, Ibu akan membagikan dari ini adalah lembar kerja. Jadi nanti kalian akan Ibu bagi kelompok dan kalian akan mengerjakan lembar kerja ini. Oke, untuk ini kelompok 1 ya. Terus ini kelompok 2 dan ini kelompok 3. Oke, Ibu bagikan dulu ya. Nah, oke, sebelum mengerjakan, Ibu akan membacakan petunjuk dari pengerjaannya. Ini yang pertama ya, bacalah soal dengan seksama. Nah, jadi dibaca dulu ya soalnya, selanjutnya diskusikan dengan kelompokmu. Nah, jadi di sini didiskusikan dulu ya dengan kelompok, jadi jangan ada yang main HP sendiri, jangan ada yang main sendiri, jadi kelompokan ya ngerjainnya ya. Kayak dikerjakan ya. Jika ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan ke Ibu. Bisa? Dia mau ditanyakan? Ini Bu, gimana Bu? Oh ya, ini namanya bola ya. Terus ini memiliki satu sisi. Terus memiliki satu titik pusat ini. Oh iya. Ya, nah diskusinya Ibu harap udah selesai ya. Jadi sekarang kelompok 1, coba dibacakan hasil diskusinya. Yang kelompok 2 sama kelompok 3 dengerin ya. Ya, oke. Selanjutnya ini kelompok 2. Coba dibacakan. Kelompok 1 dan kelompok 3 dengerin ya. Memiliki dua sisi, memiliki unsur memiliki titik lurus pada titik, memiliki alas lurus. Oke. Jadi kayaknya Ibu lihat nih lemes-lemes ya karena udah siang. Jadi Ibu punya yang namanya tepuk fokus gini. Ibu peragain dulu ya, nanti kalian tiruin ya. Kalau gini, kalau Ibu bilang tepuk fokus, nanti melihat, mendengar, mengingat, fokus. Bisa? Oke, bareng-bareng ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, udah fokus semuanya? Oke, sekarang kelompok 3. Didengerin ya. Yuk dibacakan. Memiliki satu sisi, memiliki satu titik pusat, tidak memiliki rusuk, tidak memiliki titik sudut, dan tidak memiliki diagonal bidang Bu. Oke, udah paham apa belum nih semuanya materi hari ini? Oke, yuk sebelumnya Mbak Trias ini untuk sebelum kita akhiri ya, Mbak Trias silakan simpulkan sisi lengkung apa yang bangun ruang sisi lengkung apa yang sudah kita pelajari. Oke, beri tepuk tangan untuk Mbak Trias. Oke, karena waktunya sudah habis ya, Ibu rasa cukup untuk pelajaran hari ini. Kalian bisa kerjakan LKS halaman 38 ya, dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, apakah masih semangat? Wah, bagus. Baik, Ibu di sini akan menyimpulkan hasil belajar kalian pada hari ini. Hari ini kita telah mempelajari apa, anak-anak? Bangun ruang sisi lengkung yang berbentuk tabung beserta jaring-jaring. Oke, anak-anak, apa itu tabung? Tabung itu apa? Apa itu tabung? Tabung merupakan bangun ruang sisi lengkung yang terbentuk dari dua buah sisi, yaitu sisi lingkaran dan sisi lengkung yang berbentuk persegi. Nah, di sini coba sebutkan benda di sekeliling kalian yang memiliki bentuk tabung. Ada yang bisa menjawab? Ya, bisa. Ya. Oke, terima kasih Mbak Septiana. Baik, setelah itu Ibu di sini mempunyai gambar. Bisa diamati anak-anak? Nah, dari gambar ini ada yang bisa menyimpulkan kaitannya sama dengan materi pada hari ini. Mbak Wiken? Dua buah lingkaran yang identik dan juga sebuah persegi yang Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Mbak Wiken. Selanjutnya, di sini Ibu punya dua penghargaan reward buat kalian bagi yang bisa menyimpulkan pada materi hari ini. Bisa angkat tangan? Oke, Mbak Anissa. Oke, beri tepuk tangan kepada Mbak Nisa. Oke, selanjutnya Mbak Jumi bisa dijawab. benda yang berbentuk tabung itu pertama oleh minuman, minyak, ember, dan tabung. Oke, terima kasih Mbak Jumi. Beri tepuk tangan kepada keduanya. Nah, berhubung Anissa dan Mbak Jumi sudah bisa menjawab pertanyaan dari Ibu, maka Ibu akan kasih reward kepada Mbak Anissa dan Mbak Jumi. Yeay. Oke, selanjutnya sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu punya pesan untuk kalian agar tetap semangat, terus belajar, dan jangan lupa istirahat dan juga jaga kesehatan. Oke, terima kasih pembelajaran hari ini Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, oke. Tadi Ibu sudah memberi pesan pada ketua kelas ya untuk mengambil lembar. Oh ya. Oke, tadi Ibu sudah ini ya memberitahu ketua kelas untuk mengambil lembar pretest dan post-test di meja Ibu. Sudah diambil? Makasih ya. Nah, kalian udah isi belum nih post-test dari Ibu? Udah belum? Sudah? Sudah ya? Nah, tujuan Ibu memberi kalian post-test dan pretest adalah untuk mengukur nih seberapa pengaruh besar pembelajaran kita kali ini. Kan kalian dari sebelum masuk kelas belum terlalu paham nih apa sih sistem persamaan linear dua variabel, ya kan? Nah, Ibu memberikan post-test dan pretest itu untuk mengukur ketika kalian sebelum memasuki kelas dan sesudah memasuki kelas, ada nggak nih perbedaannya tentang pengetahuan kalian tentang sistem persamaan linear dua variabel? Kemudian di sini Ibu akan menilai, di sini Ibu punya rubrik penilaian ya. Jadi selama pembelajaran kali ini ada 5 kategori penilaian dari Ibu. Ada disiplin, teliti, aktif, kreatif. Ya, disiplin, teliti, aktif, kreatif. Jadi kalian selama pembelajaran kali ini itu sebisa mungkin ya kalian itu disiplin dalam berpakaian, teliti dalam mengerjakan soal, aktif dalam pembelajaran. Jadi kalau Ibu nanya nih, gimana, ada yang mau ditanyain nggak? Ada Bu, gitu ya. Kemudian kreatif, jadi kalian sekreatif mungkin dalam mengerjakan materi dari Ibu. Oke. Kita akan mempelajari sistem persamaan linear dua variabel. Sebelum kita mempelajari tentang sistem persamaan linear dua variabel, Ibu akan menerangkan apa sih yang dimaksud persamaan linear dua variabel. Ada yang udah tahu belum? Belum? Persamaan linear dua variabel adalah suatu persamaan yang mempunyai dua variabel, yang masing-masing variabel berpangkat 1. Kemudian bentuk umum dari persamaan linear dua variabel adalah AX plus BY plus C sama dengan 0 atau AX plus BY sama dengan C. Bisa dimengerti? Kemudian di sini setelah kita mempelajari tentang persamaan linear dua variabel, Ibu akan menerangkan tentang apa sih yang dimaksud sistem persamaan linear dua variabel. Sistem persamaan linear dua variabel itu terdiri atas dua persamaan linear dua variabel. Yang keduanya tidak berdiri sendiri, sehingga kedua persamaan hanya memiliki satu penyelesaian. Bisa dimengerti? Bisa. Kemudian Ibu di sini punya lembar kerja untuk kalian, untuk mengukur seberapa paham kalian. Bisa dikerjakan. Dikerjakan sendiri-sendiri ya. Ibu kasih waktu 2 menit cukup? Cukup? Cukup ya, silahkan dimulai dikerjakan. Kalau ada yang susah bisa ditanyain ke Ibu ya. Gimana Mbak, ada yang susah? Oh ini tinggal dikali-kali tambah gitu Mbak. Paham? Paham. Oke, sudah dikerjakan semuanya? Pretestnya sudah dikerjakan belum? Sudah ya? Nanti dikumpulkan ke ketua kelas bisa mengumpulkan ke Ibu. Oke, Mbak ketua kelas siapa? Ya, nanti dikumpulkan di meja Ibu ya, Mbak Anin. Oke. Terima kasih.
Oh, wis. Loh, kirain belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan belajar tentang penyajian data. Sebelumnya, dari kalian ada yang tahu belum penyajian data? Coba menanda. Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari pengamatan buku. Ya, betul. Ibu punya soal. Dalam suatu kelas terdapat 30 siswa, dilakukan sebuah wawancara untuk mengumpulkan data. Untuk mengetahui hobi siswa, antara lain hobi membaca buku, berenang, menggambar, menulis cerita, dan sepak bola. Setelah dilakukan wawancara, terdapat 5 anak hobi membaca buku, 5 anak hobi berenang, 7 anak hobi menggambar, dan 4 anak hobi menulis. Dari soal ini, cara dalam mengumpulkan data itu apa aja? Ya, ya. Yang lain? Ada yang lain lagi? Ya. Ya, selanjutnya itu macam-macam penyajian data. Ada yang tahu ini apa? Tabel. Kalau ini diagram batang. Kalau ini diagram lingkaran dan ini diagram garis. Coba Mbak Zulfa diulang, ini apa? Ya, yang ini? Ya, betul. Selanjutnya kita akan belajar yang pertama itu tabel. Apa sih itu tabel? Ya, betul. Ibu gambar dulu ya tabelnya. Coba ada yang mau maju dari soal tadi yang Ibu jelaskan? Melengkapi tabel. Coba Mas Kemal.
Ya, bisa diperhatikan tabelnya. Sudah sesuai dengan soal yang tadi belum? Ya. Selanjutnya itu kita akan belajar diagram. Ini namanya diagram ya. Di sini ada apa aja di diagram ini? Judul. Terus yang ini namanya jumlah. Bisa dicocokin dengan tabelnya. Terus ini namanya hobinya. Terus selanjutnya coba sebutkan contoh lain dari penyajian data selain dari hobi. Apa ada yang tahu? Mbak Devi? Ya, yang lain? Ya, ada yang lain lagi? Ya, betul. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, silakan, Mbak. Ya, betul. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya. Baik, terima kasih pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Masih semangat? Udah pada sarapan? Udah pada makan siang belum? Kan habis istirahat. Belum? Kenapa belum? Seharusnya makan dong, kan capek gitu ya kan. Sekarang saya akan ngabsen aja lah ya. Jadi saya akan mengabsen, tapi kalian dibarengi dengan menyebutkan makanan yang ingin kalian makan nanti sehabis pulang sekolah. Boleh? Ahmad Kemal, Mas Kemal? Ya, Muhammad. Apa makanan kesukaannya? Apa? Oh, sate. Boleh, boleh. Mbak Anin, mana mau makan apa nanti kira-kira? Gacuan. Oke, nanti ngajak temennya ya. Mbak Zahro tuh pengen makan apa? Oh, nasi goreng. Mbak Dona? Oke. Sepertinya ini hadir semuanya ya. Dan semoga nanti pulang sekolah kalian bisa makan makanan kesukaan kalian ya. Oke. Jadi kemarin kita telah membahas tentang segitiga. Ada di sini yang bisa menyebutkan macam-macam segitiga? Ayo, boleh. Nah, segitiga itu dibagi menjadi berapa bagian? Ada yang tahu? Menjadi dua.
dari jenisnya dan dari sudutnya. Dibaca lagi ya. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang rumusnya, karena kemarin kita telah membahas tentang jenis-jenisnya, maka sekarang kita akan membahas tentang rumusnya. Ada yang tahu rumus dari segitiga apa? Luasnya setengah kali alas kali tinggi. Ini alasnya berapa? Ada yang tahu? 12 dan tingginya? Terus ini hasilnya berapa? 12 kali 9 dibagi 2 berapa? 59. Salah. 54. Maaf ya. Halo. Semangat. Oke, semangat. Oke. Untuk materi hari ini kayaknya cukup sekian. Sebelum itu, Ibu pingin kalian buka LKS-nya, halaman 52. Di bawah situ ada esai kan ya? Tolong itu kerjakan dan dikumpulkan sekarang, coba. Dikumpulkan sekarang. Ya. Bisa? Sudah? Tolong nanti jika sudah selesai dikumpulkan kepada Mbak Anin ya. Nanti tolong sampai antarkan ke kantor saya. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kalian sudah sedikit mendapat pelajaran tentang ruang sampel dan titik sampel. Nah, kali ini nanti Ibu minta kalian untuk berkelompok ya. Kalian berkelompok sesuai tempat duduk aja. Nanti kalian kerjakan lembar kerja yang sudah Ibu berikan. Nanti dipresentasikan. Ya, didiskusikan dulu waktunya berapa menit nih? Mau berapa menit? Cukup ya, 3 menit ya. Ya, ada yang ditanyakan mungkin dari lembar kerjanya? Ada yang susah kelompok 1? Kelompok 2 ada kesulitan? Sudah semua? Ada yang belum?
Belum, oke. Ditunggu sebentar lagi ya. Ya, kalau sudah, ini sudah cukup belum nih? Udah ya? Nah, untuk kelompok 1 dulu, mungkin satu anak bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Ya Bu, jadi ruang sampel itu ada contohnya ada merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Kalau tipe sampelnya itu merah, kuning, hijau, putih, dan biru. Kalau banyaknya anggota ada 6. Ya. Untuk kelompok 2 nih, kira-kira dari soal nomor 1, ada apakah sama jawabannya atau kalian memiliki jawaban yang berbeda? Gimana menurut Mbak Deviana? Iya, jadi ya anak-anak, untuk menyampaikan sebuah soal matematika itu kita harus secara prosedural gitu. Walaupun tulisannya itu kan ada kurung-kurung awalnya ya, ya apa enggak? Ya, nah itu harus dibaca. Himpunan, ruang sampel itu adalah himpunan yang anggotanya sekian gitu. Ya bisa dipahami? Ya untuk soal nomor 2 mungkin dari kelompok 2. Ya, terus banyaknya anggota. Ya, betul sekali. Kira-kira kalian sudah paham ya tentang materi ruang sampel dan titik sampelnya? Sudah paham? Nah, jika sudah nanti kalian bisa latihan soal di LKS ya, halaman 38 bisa dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Jangan lupa juga untuk mencari materi tentang frekuensi peluang suatu kejadian. Oke? Ya, sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mean atau rata-rata. Nah, di sini Ibu ada manik-manik. Nah, sebelumnya kita buka dulu. Nah, di sini di petunjuk penggunaannya yaitu membagi secara acak manik-manik
berapa orang. Nah, di sini Ibu akan membagi ke 3 orang. Siapa yang mau maju? Ya, Mbak Nanda, Mbak Latifah, sama Mbak Nisa. Nih. Nah ya, di situ juga di tempat duduk nggak apa. Setelah itu, nah frekuensi orang tadi itu kalian bisa sebut dengan N. Jadi N-nya berapa? Nah, setelah itu kumpulkan semua manik-manik. Oh ya, sebelumnya dari kalian dihitung dulu. 9, terus punya Mbak Anissa 10, 17. Nah, diinget-inget ya tadi. Setelah itu dikumpulkan, sini, dikumpulkan masuk ke sini. Ya, semuanya sini. Masuk. Nah, setelah itu dikumpulkan dan jumlah semua manik-manik yang dibagikan tadi ini disebut dengan sigma atau kumpulan. Ya, bisa dimengerti? Nah, setelah itu Ibu akan bagi rata-rata lagi manik-manik ini ke orang tadi dengan cara satu-satu. Yuk, dibuka itunya. Mbak, sini Mbak, coba. Satu ya. Ya, coba dihitung. Ya. Coba berapa? 12. Nah ini. Nah, ini yang kita bisa sebut dengan mean atau rata-rata. Dan ini kita lambangkan dengan X bar. X yang di atasnya ada garis. Nah, kita sudah temukan rumusnya. Nah, ini dia. Ini adalah rumus dari mean, yaitu X bar atau rata-rata sama dengan sigma dari X dibagi dengan N tadi. Dapat dimengerti? Nah, setelah ini kita akan latihan soal. Nah, ini dia latihan soalnya. Ibu memiliki 2 ikan yang berbobot 4 gram. Berarti 2 dikali 4 sama dengan, terus 3 ikan berbobot 3 gram. Berarti 3 dikali terus 1 dikali
1 dikali. Terus? Sudah? Ya, ini 7 ditambah. Ini tambah 8. Ini ditambah 2. Ini ditambah. Ini ditambah 30. 34. Nah, ini tadi, ini untuk N-nya. N-nya berapa? 2 ditambah 3, 5 ditambah 1, ditambah 1, tambah 1. Nah, berarti 34 dibagi, hasilnya 3,8. Gak ada jawabannya ya? Ini ya, tapi kalian udah paham kan? Ya, baik, pintar. Cukup sekian ya dari Ibu. Semoga kalian dapat memahami pembelajaran kali ini dengan baik. Untuk PR-nya nanti kalian buka LKS halaman 30. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik semuanya, kali ini kita akan membahas tentang determinan. Ada yang tahu determinan itu apa? Belum, ya. Ibu akan jelaskan ya. Determinan itu ada pada matriks. Determinan sendiri adalah selisih dari perkalian pada diagonal, elemen-elemen pada diagonal utama dengan elemen-elemen pada diagonal sekunder. Kalian masih ingat apa itu matriks? Ya, matriks itu Ibu tampilkan ya pada media ini. Matriks itu ada elemen baris dan elemen kolom ya. Jadi yang ini adalah matriks dengan ordo 2 kali 2, sedangkan yang ini adalah ordo 3 kali 3. Ya, bisa dipahami ya. Jadi determinan itu adalah selisih dari perkalian elemen diagonal utama. Misalkan Ibu punya matriks, sebuah matriks A, ini ada A, B, C, D. Nah, bagaimana sih penghitungan determinan itu? Jadi kita kalikan elemen ini, elemen A dikalikan dengan D, kemudian kita kurangi perkalian C dengan B. Bisa dipahami? Ya, jadi rumus determinan sendiri adalah determinan A itu A dikali D, kemudian dikurangi B dikali C. Baik. Ibu akan membagikan kalian menjadi 4 kelompok ya. Ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kalian diskusikan lembar kerja yang akan Ibu berikan ya.
Ibu berikan waktu 2 menit. Cukup nggak? Cukup. Oke, silakan diskusikan dengan kelompok kalian ya. Ayo Mbak yang di pojok. Jangan main-main, yuk. Diskusikan lembar kerjanya ya. Nah, nanti ya. Nunggu yang lain selesai. Baik, waktunya cukup ya. Ibu mau tanya. Udah, perhatikan di sini. Perhatikan. Oke. Determinan itu memiliki syarat utama. Syarat utamanya adalah harus berordonya itu sama, persegi atau berbentuk bujur sangkar, di mana itu ada 2, yaitu ordo 2 kali 2 dan ordo 3 kali 3. Bisa dipahami? Bisa. Baik, sudah selesai pengerjaannya? Baik, ayo ada yang mau maju nggak? Nomor 1 kita bahas bersama. Ya, silakan Mbak Deviana. Bisa dituliskan jawaban nomor 1? Baik, yang lain perhatikan ya. Ayo Mbak Cantik yang di belakang, perhatikan temannya yang di depan ya. Baik, selesai. Terima kasih ya Mbak Deviana. Jawabannya udah benar belum nih? Sudah, baik. Langsung ya. Selanjutnya Ibu akan memberikan kuis. Kuis itu Ibu akan tanyakan sesuatu yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama, apa sih syarat dari determinan matriks? Yuk, Mbak siapa? Mbak Nisa, silakan. Berbentuk persegi, oke. Kemudian rumus determinan, ada yang tahu? Ya, silakan Mbak Deviana. Ya, udah bagus. Ada lagi nih. Ordo. Ordo. Apa saja ordo pada determinan matriks yang bisa digunakan? Ya, atas nama siapa? Mbak Wiken. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk teman-teman kita yang sudah menjawab hari ini. Ya, sekian pembelajaran dari Ibu. Kalian pelajari terlebih dahulu. Untuk pertemuan selanjutnya yaitu inverse matrix. Bisa dipahami?
kemarin kita sudah mempelajari tentang operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Ada yang masih ingat aturannya? Masih ingat nggak nih? Lupa. Oke, Ibu berikan salah satu contohnya ya. Ketika ada bilangan bulat positif dijumlah dengan bilangan negatif, itu hasilnya apa? Apakah bilangan bulat positif atau bilangan bulat negatif? Negatif? Positif, betul. Bisa keduanya, nanti tergantung bilangan mana yang lebih besar. Apakah bilangan bulat positifnya atau bilangan bulat negatifnya. Sekarang kita lanjut ke operasi selanjutnya, yaitu operasi perkalian dan pembagian. Sama halnya dengan penjumlahan sama pengurangan, dalam operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat, itu juga ada aturannya. Aturannya apakah sama atau tidaknya dengan penjumlahan dan pengurangan? Kita lihat LKS halaman 8. Coba dibuka. Sudah dibuka? Sudah. Oke, sekarang kita ke aturan matriks yang pertama dulu ya. Perkalian dulu. Yaitu bila ada bilangan positif dikali dengan bilangan positif, itu hasilnya positif. Jika bilangan positif dikali bilangan negatif, itu negatif. Bila bilangan bulat negatif dikali dengan bilangan bulat positif, itu hasilnya negatif. Jika bilangan bulat negatif dikali dengan negatif, itu hasilnya positif. Nah, dalam perkalian pada bilangan bulat itu, kita tidak menghiraukan besar atau kecilnya bilangan pada bilangan bulatnya gitu. Kayak ini, bilangan bulat positif dikali negatif, tetap hasilnya negatif, tidak mempedulikan apakah bilangan bulat positifnya itu lebih besar atau bilangan negatifnya lebih besar, karena hasilnya akan tetap negatif. Terus yang pembagian, bila bilangan bulat positif dibagi dengan bilangan bulat positif, itu hasilnya positif. Jika bilangan bulat positif dibagi dengan negatif, hasilnya negatif. Jika bilangan negatif dibagi dengan bilangan bulat positif, hasilnya negatif. Jika bilangan bulat negatif dibagi dengan negatif, hasilnya positif. Oke, sudah paham? Paham. Untuk mengukur seberapa paham kalian, Ibu ada lembar kerja. Bagikan satu-satu ya. Oke, udah semua? Oke, di lembar ini ada 3 soal ya. Yang soal pertama kita akan bahas bareng-bareng. Yang soal kedua sama yang ketiga nanti kalian kerjakan sendiri. Ibu bacakan soalnya ya. Fitria melakukan percobaan di laboratorium. Sebongkah batu bersuhu negatif 6 derajat Celcius. Dipanaskan rata-rata kenaikan suhu 3 derajat Celcius setiap 2 menit. Jika batu tersebut dipanaskan selama 16 menit, berapa suhu akhir yang dicapai batu tersebut? Untuk mengetahui suhu akhir yang dicapai batu itu, kita perlu menjumlahkan suhu awal batu itu dengan semua total kenaikan suhu batu itu. Sebelum itu, kita perlu mengetahui total kenaikan suhu yang terjadi pada batu itu. Nah, selama 16 menit, itu kan batunya pastinya akan meningkat ya. Karena kenaikan suhu itu 3 derajat setiap 2 menit. Berarti di situ ada operasi pembagian untuk mengetahui batu itu berapa kali naik suhunya. Jadi 16 dibagi 2, hasilnya 8. 8 kali ya batu itu suhunya naik. Nah, karena setiap 2 menit itu suhunya naik 3 derajat Celcius, maka 8-nya dikali 3. Jadinya 24. Nah, sekarang kita ke rumus awal, yaitu rumus
suhu akhir yang dicapai batu. Yang pertama ada suhu awal dijumlah dengan total kenaikan suhu batu. Itu ada -6 ditambah 24, hasilnya 18 derajat Celcius. Sekarang yang nomor 2 dan 3 kalian kerjakan sendiri. Gimana? Ada yang sudah selesai? Sudah? Mudah atau susah nih soalnya? Lumayan. Susah? Yang nomor berapa yang susah? Yang nomor 3. Ini yang rata-rata kesusahan nomor 3 ya? Nanti kita bahas lagi yang nomor 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini kita akan melakukan diskusi ya, karena materi sudah selesai. Ibu akan bagikan lembar kerja. Nanti kalian setelah selesai presentasi di depan ya. Ibu bagikan 4 kelompok. 1, 2, 3, 4. Jika ada yang kurang paham, silakan tanyakan kepada ibu. Setelah selesai, kalian maju untuk presentasi di depan. Ada yang bingung? Itu tinggal dikasih tanda negatif juga. Yang nomor 1 ada tanda positif. Nanti jangan lupa ya, perwakilan maju ke depan. Setiap kelompok nanti. Bu, ini siap 50 gimana? 100 dua dengan 50. Kan kita habis, Bu. Iya. Ini Terus pilih. Nanti perwakilan ya, 1 anggota. Ibu kasih waktu 2 menit ya untuk mengerjakan. Jangan lupa nama dan anggota ditulis. Oke, waktu sudah selesai ya. Coba yang nomor 1 dari kelompok 1. Silakan maju di depan. Iya.
Kita bahas dulu ya nomor 1. Nyatakanlah bilangan di bawah ini dengan tanda positif atau negatif. Jawaban yang A yaitu negatif 5. Pertanyaannya, berat badan David susut sebanyak 5 kg setelah sakit selama 1 minggu. Benar ya? Karena turun jadinya negatif 5. Yang B, Gunung Batur memiliki ketinggian 1717 meter di atas permukaan laut. Di atas, maka jawabannya positif ya. Boleh nggak ditulis positifnya. Yang ketiga, kapal selam menyelam di kedalaman 100 meter di bawah permukaan laut. Karena di bawah permukaan laut, maka tandanya negatif 100 meter. Oke, betul ya nomor 1? Yang nomor 2 silakan dari kelompok 3. Tulis aja. Baik, terima kasih Mbak. Baik, untuk nomor 2, sebutkan contoh penerapan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama positif, yaitu tanggal lahir dan mengetahui waktu. Yang kedua itu negatif. Contohnya, menentukan suhu di atas atau di bawah 0. Yang kedua, menentukan suhu pada jam tertentu. Baik, benar ya jawabannya? Untuk yang nomor 3, silakan kelompok 4. Nomor 3, Mbak. Langsung angkanya. Terima kasih Mbak. Baik, nomor 3 yaitu jawabannya
18 derajat. Baik, untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan, jangan lupa belajar di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kan kita sudah belajar mengenai aritmatika sosial ya. Bagaimana minggu depan siap ulangan? Siap dong, kan tadi udah belajar. Nah, kebetulan Bapak punya bahan ajar yang sangat menarik buat kalian belajar di rumah. Bapak punya aplikasi yang namanya aritmatika sosial ini. Untuk link downloadnya nanti Bapak kirim melalui grup WA ya. Nah, Bapak langsung peragakan saja ini aplikasinya. Ada dialog. Boleh dibantu untuk membacakan dialognya. Nggak kelihatan ya? Kelihatan nggak sih? Bapak ulangi. Nah, Kita mau kemana?
Nah, si Tika ini pergi ke toko baju untuk membeli baju. Aris dan Tika ingin membelikan baju untuk Tika. Kantong pelajar. Alhamdulillah saya mau kemudian itu Kak. Untuk kemudian itu Oke, baik, cukup. Mungkin ini materinya sisanya bisa dipelajari sendiri ya. Langsung masuk ke kuis saja. Nah, kira-kira mau ngerjain yang milih nomor berapa? Kenapa 3? Nah, untuk memilih pilihan ini, memilih salah satu, Bapak punya lagu yang namanya Cap Cip Cup. Ada yang tahu? Nah, tapi lagu ini jangan digunakan buat milih jawaban di saat ulangan ya. Baik. Ayo kita nyanyi bersama-sama. Cap Cip Cup kembang kuncup pilih yang mau dicup 2. Oke, buka nomor 2. Pak Ahmad membeli sebuah televisi secara tunai seharga 3.500.000. Karena sesuatu hal, sebulan kemudian televisi tersebut dijual kembali kepada tetangganya secara tunai dengan harga 3 juta. Berapa persen kerugian yang ditanggung Pak Ahmad? Nah, ini yang berani maju ke depan untuk mengerjakan ini, untuk ulangan nanti Bapak kasih tambahan nilai 10 poin. Oke, ada? Oke, silahkan. Sudah. Langsung jawab. Ini langsung tulisnya. Baik, jawaban dari mbaknya itu 14,28. Apakah ada? Baik, kita coba apakah benar. Selamat kepada Mbak Trias mendapatkan nilai tambahan 10 poin ulangan depan. Untuk kuis-kuis yang lain silahkan kalian coba di rumah. Nah, itu ada beberapa soal dari kuis ini yang Bapak untuk dijadikan soal ulangan nanti. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Apa kabar hari ini? Oke, kita absen terlebih dahulu ya. Siapa yang nggak berangkat? Oh, Joko kemana Joko? Oh ya udah Alfa ya Joko ya. Lain kali dibilangin ya Mbak Serotu. Oke, sebelum kita mengawali kelas, Ibu mau ice breaking dulu nih. Ice breakingnya tuh tepuk angka. Ada yang tahu tepuk angka gimana? Belum ya. Jadi kalau Ibu bilang tepuk angka, terus tepuk 1, kalian tepuk di tengah. Terus kalau Ibu bilang tepuk 2, tepuknya kiri sama kanan. Terus tepuk 3, kiri, kanan, atas. Oke, kita coba ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ya, sebelum masuk ke materi kita hari ini, ada yang masih ingat materi kita minggu lalu itu apa? Operasi hitung apa coba? Ya, terus? Nah, pinter. Nah, sekarang kita masuk ke materi baru, yaitu ada yang tahu? Hitung campuran bulat. Nah, operasi hitung campuran bilangan bulat ini operasi hitung yang menggabungkan antara operasi hitung perkalian, pembagian, penjumlahan, dan juga pengurangan. Ya, coba kalau ada contoh soal seperti ini, kita menyelesaikannya dengan cara seperti apa? 5 dikali 10 ditambah 4. Terus dibagi 2. Oke, ada yang tahu gimana cara menyelesaikan ini? Oke, Ibu punya suatu rules atau aturan. Jadi, keterangannya itu semakin ke kanan itu semakin besar pangkatnya. Jadi, kayak kurung, bilangan yang ada di dalam kurung itu lebih besar daripada perkalian. Perkalian itu lebih besar dari pembagian, pembagian itu lebih besar dari penjumlahan dan pengurangan. Berarti kalau Ibu punya soal seperti ini, kita selesaikan dulu yang di mana? Betul, kita selesaikan dulu yang dalam kurung. Jadi 4 ditambah 6, 10. Terus kita apakan lagi? Kali. 5 kali 10? 50 kita jumlahkan. Terus, apa lagi? Bagi 10 dibagi 2? 5. Berarti 50 ditambah. Jadinya 55. Oke. Terus kalau Ibu punya soal kita selesaikan dulu yang mana coba kalau Ibu punya soal seperti ini. Dibagi negatif 15 dibagi 3? Negatif 5. Terus ditambah 7 dikurangi 6. Terus kita selesaikan dulu yang penjumlahan. Negatif 5 ditambah 7 hasilnya? 2. Pinter. Dikurangi 6. Nah, 2 dikurangi 6 hasilnya? Negatif 4. Oke, pinter. Ibu rasa materi kita sudah cukup ya sampai di sini. Sekarang ada yang bisa menyimpulkan kita mendapatkan materi apa hari ini? Iya, betul. Operasi campuran bilangan bulat. Coba Mbak Nanda, operasi campuran bilangan bulat itu apa?
Operasi bilangan bulat yang terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan Pembagian. Pinter. Nah, sekarang Ibu mau membagikan PR untuk kalian semua. PR-nya berkelompok ya. Jadi 3 kelompok. Oke. Dikerjakan, terus dikumpulkan minggu depan. Kalau ada yang susah, bisa ditanyakan di pertemuan selanjutnya. Oke. Cukup sekian pembelajaran kita pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.